di segmen kali ini aku tuh mau bahas terkait emiten yang mendadak bagi dividen. Nah, mungkin Sobat Cuan ada yang baru berinvestasi di saham, jadi belum tahu, wah ini kok nggak muncul ya, belum tahu mungkin apa itu dividen. Mungkin aku akan jelasin sedikit ya, supaya nanti Sobat Cuan bisa ngikutin nih sama apa yang aku jelasin. Jadi kenapa kita ngangkat tema hari ini emiten mendadak bagi dividen? Karena biasanya atau umumnya nggak semua emiten yang ada di IHSG itu membagikan dividen gitu ya. Dividen itu sendiri apa sih? Jadi dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Jadi pembagian dividen hanya diberikan kepada yang namanya tercatat sebagai pemegang saham gitu ya. Mungkin contoh kalau beberapa 2 minggu lalu ada saham PTBA yang mengumumkan akan membagikan dividen dengan yield sebesar kalau nggak salah 20%-an. Nah, orang-orang yang berhak mendapatkan dividennya adalah mereka-mereka yang membeli saham PTBA sebelum ex-date atau terakhir itu di come-date. Jadi come-date itu adalah hari terakhir nama investor tercatat sebagai penerima lembar saham gitu ya. Oke, persyaratan perusahaan bisa membagikan dividen itu apa sih? Yang pertama udah pasti perusahaan tuh harus punya saldo laba ditahan. Jadi kalau perusahaan beroperasi, perusahaan akan menghasilkan margin atau kata lainnya itu net profit gitu ya, atau laba bersih. Dimana laba bersih ini akan masuk ke ekuitas dan juga kas gitu ya. Nah, di ekuitas ini sebagian ada yang dijadiin dividen, ada yang dijadiin saldo laba atau laba, ada yang aku ralat, beda. Jadi dari net profit akan masuk ke yang namanya saldo laba. Saldo laba ini tempatnya itu di ekuitas. Nah, selain dicatat di saldo laba, itu juga akan menjadi arus kas. Karena biasanya net profit atau laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan, itu uang cashnya nggak cuma disimpan dalam bentuk cash aja. Bisa jadi nanti dibeliin aset baru, atau dijadiin capex, dan lain-lain. Oke? Jadi syarat utamanya udah pasti harus ada saldo laba ditahan atau arus kas yang mencukupi untuk dibagikan. Kalau misalnya mau lihat arus kas itu lihatnya di mana sih? Kalau bukan arus kas. Kalau kas dan setara kas itu lihatnya di neraca ya. Jadi kas dan setara kas itu untuk menunjukkan seberapa banyak perusahaan itu punya duit gitu ya. Yang kedua, persyaratannya udah pasti harus disetujui oleh pemegang saham di rapat umum pemegang saham. Jadi kalau perusahaan mau bagi dividen, Sobat Cuan, itu nggak tiba-tiba aja mereka mau bagi dividen. Biasanya mereka akan melakukan dulu yang namanya RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, RUPS itu umumnya atau paling seringnya dilakukan minimum 1 tahun sekali ya. Di RUPS ini biasanya itu dipakai untuk mengumumkan dividen, lalu selain itu juga mengumumkan kinerja perusahaan selama 1 tahun ke belakang. Jadi contoh kalau PTBA ya 2 minggu lalu misalnya mereka RUPS, itu yang dibahasnya adalah kinerja 1 tahun kemarin alias 2022 ya, tahun buku 2022, dan rencana pembagian dividen juga rencana perusahaan ke depannya. Biasanya juga kalau misalnya ada pergantian direksi itu juga bisa dibahas di RUPS gitu. Nah, biasanya gimana sih perusahaan itu menentukan besaran dividen? Apakah ada syaratnya atau tidak? Jawabannya enggak. Ini balik lagi ke tiap-tiap perusahaannya sendiri. Jadi dividen yang dibagikan itu semua perusahaan yang menentukan gitu ya. Memang bisa ada usulan dari pemegang saham. Contoh misalnya kayak aku lihat dulu di sini. Misalnya kayak PTBA ya Sobat Cuan. PTBA itu kan pemegang saham pengendalinya itu 65% ya. Ini disclaimer ya, bukan ajakan membeli saham PTBA, ini cuma contoh. Jadi PTBA itu punya pemegang saham pengendali itu Main ID ya, kalau teman-teman tahu, Mineral Industri Indonesia, itu menguasai 65%. Nah, biasanya pemegang saham pengendali ini bisa mengajukan ke perusahaan, bisa nggak bagi dividennya sekian? Tapi walaupun bisa mengajukan, belum tentu diputuskannya itu bisa juga dibagikan sekian. Jadi nanti diputusinnya balik lagi di RUPS, apakah manajemen setuju atau tidak dengan permintaan investor gitu. Nah, selain perusahaan yang menentukan, terus ini juga tergantung sama capex. Jadi selain tadi investor nih yang merequest bisa nggak bagi dividen
sekian, walaupun nanti keputusannya ada dari manajemen juga, biasanya nanti perusahaan juga akan lihat besaran dari dividen yang dibagikan itu tergantung apakah perusahaan membutuhkan capex yang besar atau tidak tahun depan. Capex tuh capital expenditure ya, jadi semacam modal usaha gitu ya, modal usaha. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang lagi ekspansi, teman-teman butuh ekspansinya gede-gedean, itu bagi dividennya biasanya memang nggak terlalu besar, dividen payout ratio-nya ya. Kenapa? Karena mereka biasanya masih butuh duit untuk capex gitu ya. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang udah nggak butuh ekspansi tapi bisa ngasilin margin yang tebal, itu biasanya mereka royal tuh bagi dividennya. Contohnya kayak apa sih? Misalnya kalau Sobat Cuan tahu kayak saham Sido Muncul gitu ya. Jadi kalau Sobat Cuan perhatiin gitu ya, di RTI itu ada datanya, dividen payout ratio-nya Sido Muncul tuh bisa 100%, 90%, 90% ke atas ya rata-rata. Kenapa? Karena Sido Muncul sendiri merasa mereka udah nggak perlu ekspansi gede-gedean lagi, perusahaannya itu udah bisa kasih margin yang tebel gitu ya. Kayak ROI-nya tuh udah bisa 38%, NPM-nya tuh udah bisa 30%, bahkan si Sido Muncul ini itu tanpa hutang berbunga gitu ya. Nah, akhirnya keuntungan yang didapatkan sama perusahaan itu hampir 100%-nya dibagikan untuk investor. Mungkin Sobat Cuan yang belum tahu DPR, Dividend Payout Ratio, itu apa sih, Khalif? Jadi ketika perusahaan bagi dividen, uangnya itu kan diambil dari laba bersih. Katakanlah sebuah perusahaan itu laba bersihnya 1 miliar. Nah, manajemen misalnya memutuskan akan membagikan dividen itu 950 juta ya. Jadi dari laba bersih 1 miliar, dividen yang dibagikan 950 juta, nantinya dibagi ke tiap lembar saham gitu ya. Nah, 950 juta itu artinya adalah 95% DPR-nya, dividen payout ratio-nya, atau setara dengan 95% dari total laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Eko Susanto. Ci, kalau ada dividen yang emiten yang membagikan DPR 100%, berarti nggak ada laba ditahan? Pertanyaannya bagus banget. Kita ambil contoh kayak si Sido Muncul tadi ya. Sido Muncul ini kan sering banget DPR-nya 100%. Gimana sama saldo laba ditahannya gitu kan? Berarti kan nggak ada laba ditahan nih, semuanya dibagiin jadi dividen. Bener banget. Terus gimana dengan perkembangan bisnis perusahaannya? Nah, perusahaan-perusahaan yang bagi dividen payout ratio 100% atau seluruhnya dari laba bersih yang dihasilkan, itu biasanya nggak langsung. Jadi pasti ada historinya. Biasanya perusahaan itu memang udah kaya duluan, udah memupuk keuntungan duluan dalam jangka panjang, baru di beberapa tahun kemudian ke depannya dia bisa bagiin dividen payout ratio 100% dari laba bersihnya. Seperti Sido Muncul tadi, kalau sekarang dia bagiin dividen payout ratio itu 100% dari laba bersih, itu karena dulunya dia itu udah mengcompounding laba bersih perusahaan menjadi kas dan setara kas dan menjadi saldo laba gitu. Jadi ibaratnya kas perusahaan saat ini atau saldo laba saat ini itu menurut mereka sudah cukup banget kalau misalnya nanti tiba-tiba mereka butuh ekspansi atau butuh pertumbuhan usaha baru gitu ya. That's why karena uang kasnya udah banyak, makanya mereka bagiin laba bersih yang mereka hasilin menjadi dividen. Seperti itu. Mungkin Sobat Cuan kalau mau ada pertanyaan bisa tulis di kolom question box ya. Oke, semoga udah jelas. Nah, ada juga gini Sobat Cuan, perusahaan yang bagi dividen payout ratio-nya tuh lebih dari 100%. Nah, kalau kayak gini gimana gitu kan? Contohnya tuh kayak apa sih? Kayak Demas gitu ya. Demas tuh kan sering banget ya, dia kalau bagi dividen itu di atas 100%. Nah, Kak Olive bilang katanya kalau dividen diambilnya dari laba bersih. Kok bisa perusahaan bagi dividen lebih dari laba bersihnya? Contoh misalnya ada perusahaan dia laba bersihnya 1 miliar. Dia bagiin dividennya itu misalnya 1,3 miliar. Lah 300 jutanya tuh dari mana gitu ya? Nah, 300 jutanya ini dari saldo laba yang udah mereka simpan sebelum-sebelumnya. Pasti ada tahun-tahun sebelumnya itu perusahaan nggak bagiin dividennya itu 100% DPR, atau bisa juga dari hasil jualan aset gitu teman-teman ya. Oke, nah contoh lainnya kalau misalnya perusahaan yang bisa menentukan
seberapa besar perusahaan bisa membagikan dividen adalah kalau perusahaan tiba-tiba jualan aset. Ya tadi seperti yang aku sempat singgung, seperti Demas gitu ya, atau contoh lainnya tuh seperti ISAT ya, Indosat. Nah Sobat Cuan tahu nggak sih waktu tahun 2020 Indosat itu pernah happening banget karena harga sahamnya tuh naik kenceng banget. Tapi habis ex-date ya, habis ex-date di tahun 2021 itu harga sahamnya itu dia gap down ya, alias ARB berhari-hari. Kalau nggak salah nih, aku lagi lihat datanya dulu bentar. Gap down-nya itu atau ARB-nya itu sampai bentar, sampai 3 hari, 4 hari, hampir 4 hari gitu ya waktu itu tahun 2021. Kok kenapa bisa demikian gitu ya? Karena waktu itu dividen yang dibagikan di tahun 2021 itu adalah hasil dari kinerja tahun 2020, berarti tahun buku 2020. Nah di tahun 2020 ISAT itu ada jual 4.200 tower Sobat Cuan, sehingga dari aksi jual ini ISAT mendapatkan dana sebesar 10,9 triliun. Nah hasil penjualan dari towernya ini itu dijadikan dividen seluruhnya, bahkan sampai laba bersih perusahaan juga dijadikan sebagai dividen. Makanya waktu itu dividen yieldnya itu gede banget Sobat Cuan ya. Jadi total dividennya itu sampai hampir 13 triliun. Nah biasa kalau saham-saham yang kasih dividen yieldnya gede itu habis ketika ex-date atau setelah ex-date akan terjadi penurunan harga sebesar-besaran dividennya gitu. Nah, mungkin ada yang nanya kan, tapi Kak, ISAT udah dapat uang 10 triliun dari jualan tower, ngapain juga dia harus bagiin dividen semuanya gitu kan? Ya jawabannya, dia tuh sebenarnya bukan mau nyenengin investor retail, tapi mau nyenengin pemegang saham pengendalinya. Contoh, kalau ISAT itu pemegang saham pengendalinya itu kan Oredo ya, Oredo Hotsion Asia. Itu kepemilikan sahamnya itu di ISAT itu 65%. Jadi bayangin kalau misalnya si ISAT-nya bagi dividen sebesar 13 triliun itu, 65%-nya itu uang tersebut itu untuk si Oredo sebagai pemegang saham pengendali. Itu kenapa ada saham-saham yang memang mereka perlu untuk bagi dividen untuk pemegang saham pengendalinya supaya bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Sobat Cuan, ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang nggak bagi dividen? Ada, banyak. Jawabannya kenapa gitu ya, kok perusahaan ada yang nggak bagi dividen? Biasanya perusahaan yang nggak bagi dividen itu karena perusahaannya pertama belum profitable, itu bisa jadi. Yang kayak saham-saham startup kayak gitu ya, karena mereka belum ada bottom line, makanya nggak ada yang bisa mereka bagiin untuk jadi dividen gitu. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang mereka tuh udah profit, berdirinya udah puluhan tahun gitu ya, udah 50 tahun, 30 tahun gitu, atau 20 tahun, tapi udah profit tapi nggak bagi dividen. Kira-kira kenapa? Contohnya misalnya kayak apa? Kayak grupnya MAP ya, kayak MAPI, MAPA. Mungkin Sobat Cuan lihat jarang banget deh bagi dividen grupnya MAP itu ya. Nggak setiap tahun gitu bagi dividennya. Bahkan baru kemarin ini 2023 mereka baru bagi dividen lagi gitu ya. Terus juga ada ADES seperti yang kita tahu hampir nggak pernah gitu ya bagi dividen. Nah, kalau yang kayak gini gimana Kolif? Apakah berarti perusahaannya nggak bagus gitu ya? Mereka profitable tapi nggak mau bagi-bagi dividen. Nah, ini tuh tergantung. Ada perusahaan yang memang mereka mau compounding dulu laba bersih mereka. Jadi laba bersihnya ditahan di saldo laba seluruhnya. Dari saldo laba ini nantinya misalnya dipakai ekspansi lagi. Ya contoh kayak ADES, dari dia misalnya jadi penjual minuman. Penjual minumannya bukan dibuat sendiri kayak aku ya, tapi kayak beli license gitu. Ekspansi untuk kalau nggak salah yang produk makanan Korea kayak gitu-gitu. Jadi mungkin perusahaan merasa saat ini marginnya mereka itu masih dibutuhkan untuk ekspansi, makanya belum bagi dividen. Tapi ada juga perusahaan yang emang pelit aja gitu, nggak mau bagi dividen padahal profit. Tapi ada juga yang sebenarnya laba bersihnya itu bohong-bohongan. Jadi kadang kalau perusahaan yang udah profit gitu ya, berpuluh-puluh tahun dia nggak bagi dividen, itu masih jadi tanda tanya juga, jangan-jangan laba bersihnya tuh bohong-bohongan gitu, alias sebenarnya keuntungannya nggak sebesar itu, makanya mereka nggak bisa bagiin gitu. Jadi harus bener-bener cari tahu perusahaan mana yang emang dia itu
profit, nggak bisa bagi dividen karena mau ekspansi, atau dia itu profit karena pelit, atau dia itu profitnya nggak segede gitu makanya nggak bisa bagi dividen gitu. Oke, pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, kalau Sobat Cuan tahu, belakangan ini ya di 2023, sebenarnya dari 2022 juga udah mulai ada beberapa perusahaan yang tadinya nggak pernah bagi dividen, itu bagi dividen gitu ya. Kenapa ya? Mungkin karena udah ada perbaikan dari kinerja mereka. Nah, contoh nih salah satunya adalah grup Panin gitu ya, sesuai sama tema kita hari ini. Itu ada Effendi baru masuk sakit kepala lihat IHSG katanya. Sobat Cuan udah dengar berita belakangan ini atau beberapa hari ini. Jadi kemarin itu salah satu dari grup Panin yaitu Cevin ya, Clip Finance itu mengumumkan membagikan dividen setelah berpuluh-puluh tahun itu nggak pernah bagi dividen Sobat Cuan gitu. Kok bisa gitu ya kan? Padahal kalau misalnya dilihat-lihat kayaknya kas dan setara kas dari perusahaan Cevin ini nggak gitu gede, tapi kok bisa kemarin ngumumin bakalan bagiin dividen sebesar 398 miliar atau setara dengan 100 rupiah per lembar saham ya. Soalnya nih kalau misalnya kita lihat laporan keuangannya Sobat Cevin, sorry reconnect tadi LKHM apa bawa lagi. Jadi kalau kita buka laporan keuangan dari Cevin 2023, uang kasnya itu cuma ada sekitar 44 miliar. Kok tapi bisa nih kalau Liv dia bagiin dividennya rencananya 398 miliar. Itu yang 350 miliarnya duitnya dari mana? Apakah duit goib gitu kan? Jawabannya enggak Sobat Cuan, karena ada fakta material bahwa Cevin itu ternyata berhasil menagih piutangnya ke Indoland sebesar 370 miliar plus bunga 182 miliar. Jadi total uang cash yang akan didapat oleh Cevin atau sudah didapat oleh Cevin adalah 557 miliar dari hasil penagihan utang ke Indoland. Gitu. That's why ketika udah dapat uangnya ini dia mau bagiin jadi dividen untuk investornya. Oke. Kemarin pas pengumuman Sobat Cuan ada yang dapat kecipratan cuan nggak dari pergerakan harganya Cevin? Kemarin habis pengumuman harga Cevin langsung naik 10% ya. Karena memang kalau dihitung-hitung 100 rupiah per lembar saham itu di harga kemarin Cevin harga kemarin itu di kisaran 525, berarti dividen yieldnya itu sekitar 18%-an Sobat Cuan ya. Jadi memang cukup gede, makanya kemarin harganya itu naik cukup kenceng ya, sampai 10%-an. Aduh ini layarnya kenapa ya? 10%-an. Nah tapi yang uniknya ya Sobat Cuan, kemarin itu yang naik bukan hanya si Cevinnya aja, tapi juga grup Panin yang lainnya gitu ya. Memang yang paling tinggi naiknya itu Cevin, tapi grup yang lainnya juga naik, walaupun naiknya itu sekitar 3-5%-an aja. Grup Panin yang lain tuh seperti apa sih? Seperti PNBN, terus PNLF, terus PNIN. Walaupun hari ini terkoreksi lagi, wajar aja. Pasti ada yang jualan tuh, yang nyangkut-nyangkut di atas. Oke, mungkin aku akan bahas apa sih sebenarnya hubungan Cevin sama PNBN, sama PNLF, sama PNIN. Kok ketika pengumuman dividen, kenapa 3 saham grup Panin lainnya itu ikutan naik harganya? Jadi kalau Sobat Cuan tahu, Cevin itu adalah anak usaha dari Bank Pan Indonesia atau kode sahamnya itu PNBN. Jadi PNBN ini memiliki kepemilikan saham sebesar 51% di Cevin. Jadi ibarat kalau dari 500 miliar, kalau dari 500 miliar aja ya, dividen 500 miliar yang dibagikan Cevin, itu PNBN akan mendapatkan sekitar 250-300 miliaran ya, karena dia menguasai 51%. Artinya apa? Maka uang kasnya PNBN pasti akan meningkat. Itulah yang menyebabkan kenapa harga saham PNBN kemarin ikutan naik. Dan tidak menutup kemungkinan di RUPS berikutnya, PNBN udah RUPS ya Sobat Cuan kemarin, mungkin di RUPS tahun depan itu PNBN yang memutuskan untuk membagikan dividen. Tidak tertutup kemungkinan ya, karena habis dapat uang kas dari si Cevin. Oke,
Nah, PNBN ini adalah anak usaha dari PNLF ya, atau nama PT-nya adalah Panin Financial ya. Kepemilikannya itu kalau nggak salah PNBN. Kepemilikan PNLF di PNBN itu sekitar 46%. Nah, kalau misalnya tahun depan nih ternyata tidak menutup kemungkinan PNBN mau bagi dividen, maka PNLF akan bisa dapat 46% dari dividen yang dibagikan. Nah, kalau PNIN apa nih hubungannya? Kalau PNIN itu adalah induk dari PNLF ya. Jadi PNIN adalah pemegang saham pengendali dari PNLF. Pasti kalian pusing deh ya. Iya, jadi ibaratnya itu gini nih. Ini PNIN nih atau Panin. Ini dia kayak semacam nenek kali ya, nenek. Terus si Panin ini punya anak usaha. Anak usahanya itu namanya PNLF ya. Untuk emiten PNLF, PNLF punya anak usaha namanya PNBN, PNBN punya anak usaha namanya Cefin. Jadi semuanya itu saling terafiliasi. Itu kenapa kalau yang satunya bagi dividen, apalagi yang bawahnya yang bagi dividen, maka yang ke atasnya pasti akan kena efek juga. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan nanti aku tutup loh. Ayo, mumpung 6 menit lagi, siapa yang mau bertanya? Terkait dividen boleh, terkait emiten boleh. Slash manufacturing PMI USD itu bakal ada penurunan nggak malam ini? Ini PMI-nya siapa ya? Usaha keluarga namanya ini kata Effendi. Iya benar, usaha keluarga. Itu usaha keluarga memang. Mirip ICBP INDF, iya benar. Kayak ini juga Astra. Astra tuh kan kayak di bawahnya ada UNTR, ada AALI kayak gitu. Cuma kalau kayak Astra ya, Astra itu Astra nih, di sini UNTR, di sini AALI gitu. Masih kayak yang di bawahnya itu masih kayak sister. Tapi kalau ini bener-bener kayak beranak pinak gitu loh Sobat Cuan. Beranak pinak kayak Saratoga kayak gitu. Terus kayak Indofood Group juga sebenarnya beranak pinak dari INDF, ICBP, MAPI juga sebenarnya beranak pinak loh Sobat Cuan. MAPI, MAPA, yang MAP Bogasari, banyak sih yang kayak gitu. Bisa naikkan IHSG, Cici Olive nya nggak bisa dong. Ini, oh ya Kak mau nanya dong untuk flash manufacturing PMI, USD bakal penurunan nggak? Ini siapa nih yang keluar PMI-nya, Indonesia atau Amerika? Coba aku lihat dulu. Trading Economic. Aku buka data dulu. Ayo sambil aku nungguin Sobat Cuan ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak nanti, kalau nggak ada yang mau nanya aku akhiri loh. Indikator countries PMI. Oh, mungkin untuk Sobat Cuan yang belum tahu PMI itu apa sih? PMI itu Purchasing Manufacture Index ya. Jadi itu tuh untuk ngelihat apakah sektor manufakturnya itu lagi ekspansi atau lagi declining. Nah, biasanya minimumnya itu yang bagus adalah PMI 50. Jadi kalau PMI di atas 50 itu berarti bagus. Ini biasanya jadi leading indikator sebelum GDP keluar gitu ya. Menggambarkan industri manufacturingnya tuh lagi bagus atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya PMI di bawah 50 itu berarti lagi declining kayak gitu. Palang merah Indonesia, bukan palang merah Indonesia. Oke, ya ini si US ya, aku udah lihat PMI 48 ya, hampir 48. Kalau USD-nya tuh justru menguat ya Sobat Cuan. Aku juga nggak tahu kenapa, goldnya juga lagi turun. Padahal kalau misalnya menuju resesi ekonomi gitu ya di Amerika, harusnya sebenarnya gold yang lebih diuntungkan gitu. Tapi sekarang USD-nya lagi menguat kembali, tapi sebenarnya lebih ke sideways aja gitu. Mending beli Indomie apa saham Indomie? Dua-duanya dong. Kalau kita bisa beli Indomie dari hasil dividen saham ICBP lebih bagus lagi, bener nggak Sobat Cuan? Oke nih, pertanyaannya bagus nih. Ini juga masih banyak banget yang belum paham terkait hal ini.
Kak, bagaimana caranya agar tidak terjebak dividen trap? Apakah dengan wait and see? Oke, kita pakai contoh emiten yang kita bahas tadi ya, yaitu Cevin. Jadi kalau coba cuan tahu, Cevin kan mau bagi dividen Rp100 per lembar saham. Dividen yieldnya dari harga sekarang itu sekitar 18%. Itu angka dividen yield yang sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi gitu. Terus gimana supaya terhindar dari dividen trap? Gini, karena ini sudah RUPS Sobat Cuan, maka akan sangat beresiko kalau Sobat Cuan baru mau beli untuk dapetin dividen. Karena apa? Karena nanti ketika ex-date itu harga sahamnya akan turun sebesar nilai dividennya biasanya. Jadi kalau dividennya 100 rupiah, biasanya harga sahamnya nanti pas ex-date itu turunnya 100 rupiah juga. Nah 100 rupiah itu setara dengan berapa persen penurunan harga. Sekarang itu kan ARB simetrisnya itu kan udah 15%, bukan 7%. Maka bisa aja ketika ex-date itu ARB-nya mungkin 1 hari tapi full 15%, besokannya mungkin masih turun tapi terbatas, mungkin di kisaran 5-7%-an gitu ya. Untuk itu kalau perusahaan sudah ngumumin atau sudah RUPS nih ngumumin mereka mau bagi dividen berapa dan udah keluar angka dividen yieldnya dari harga sekarang, better jangan beli untuk dapetin dividen, karena mayoritas itu 90% ya saham-saham yang bagi dividennya gede itu bakal turun ketika ex-date. Mayoritas ya, memang nggak semua, tapi mayoritasnya kayak gitu. Jadi biasanya itu dipakainya itu untuk momen trading jangka pendek aja. Misalnya kamu mau memanfaatkan fluktuasi harga jangka pendek nih, karena biasanya memang harga saham itu habis pengumuman RUPS sampai come-date untuk dividen-dividen yang besar harganya naik, ya nggak apa-apa trading jangka pendek. Tapi jangan lupa taking profit sebelum ex-date atau sebelum come-date atau pas come-date juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau di come-date udah agak-agak turun ya sebelum come-date. Dan perhatiin juga teknikalnya, karena namanya kita trading jangka pendek, itu yang paling penting adalah teknikalnya, bukan fundamentalnya. Karena kita udah tahu pasti ketika ex-date harganya turun, kayak gitu Sobat Cuan. Jadi kalau nggak mau kena dividen trap, ya wait and see aja. Kalau mau incernya dividen, nanti ngincar lagi untuk dividen yang tahun depan, tapi kamu belinya jangan mepet-mepet. Jadi kayak berapa bulan sebelumnya, jauh-jauh sebelum pengumuman dividen atau RUPS. Nah, kalau kamu mau manfaatin momentum kenaikan harga dari pengumuman dividen ini, boleh. Tapi trading, nggak ngincar dividennya. Cuma ngincar capital gain dari kenaikan harga. Dan ingat, masuk dan keluarnya itu pakai teknikal dan harus jual di sebelum ex-date atau come-date. Disclaimer on. Oke. Kalau PTBA kan hari ini udah ex-date deh kalau nggak salah. PTBA apa come-date? PTBA hari ini come-date. PTBA hari ini come-date. Ya, hati-hati. Hari Senin tanggal 26 tuh hari apa sih? Tanggal 26 tuh 26 hari Senin, hati-hati hari Senin dibanting. Hari Senin Selasa dibanting, Rabu, Kamis, Jumatnya libur lagi, Sobat Cuan ya. Hati-hati ya, PTBA hari ini come-date. Ci, ini pertanyaannya. Ya. Ci, kenapa emiten sekarang dividen gede setelah itu dibanting, nggak kayak emiten perbankan? Karena perbankan itu yang gede-gede dividennya kecil. Kalau yang mungkin kamu nanyanya kayak NISP gitu ya. Terus BNGA kan juga dividennya gede-gede ya. Jadi gini, kalau yang perbankan BNGA dan NISP, mereka juga pas abis ex-date turun loh Sobat Cuan. Ini kayak BNGA itu turun ARB sekali, besoknya turun lagi, terus tapi sekarang naik gitu kan, all time high. NISP juga gitu, sempat ARB sekali, tapi habis itu naik gitu, all time high. Tapi kenapa saham-saham lain, contohnya batubara yang dia habis bagi dividen, udah gap down, nggak bisa balik all time high? Karena model bisnisnya beda Sobat Cuan. Jadi kalau batubara, mereka tuh model bisnisnya itu kan jualan batubara ya. Terus jualan batubara ini bergantung banget sama harga acuan batubara, gitu kan. Nah, kalau harga acuan batubaranya turun,
maka revenue dan laba bersihnya mereka itu berpotensi turun. Jadi tahun 2022 itu kinerjanya mereka itu adalah kinerja tertinggi atau high base namanya. Nah, kalau perbankan itu nggak gitu. Semakin banyak penyaluran kreditnya, itu semakin baik untuk mereka. Jadi ibaratnya mereka masih banyak ruang pertumbuhan, sehingga kinerjanya masih bisa bertumbuh di tahun depan. Atau di tahun ini ya. Kalau kinerjanya masih bertumbuh, maka valuasinya pasti akan tambah lama tambah murah kalau harganya di situ-situ aja. Itu kenapa harganya masih bisa naik kayak gitu. Perbedaannya adalah di model bisnisnya. Oke, pertanyaannya cukup rame. Oke, jawab pertanyaan terakhir ya. Ci, ada pandangan mengenai sektor rokok di 2023? Aku sebenarnya udah bahas ini secara lengkapnya, tapi boleh nanti aku bahasin lagi pakai carousel di Instagramnya Cuap Cuan. Cuma aku akan jawab pertama, sektor rokok diuntungkan karena kita mau pemilu ya. Kalau pemilu, perputaran uangnya itu jadi lebih banyak di masyarakat, dan biasanya larinya itu salah satunya ke consumer ya. Tahu sendiri, rokok kan bagian dari consumer ya. Yang kedua, kita sekarang udah banyak yang balik ke kantor lagi, otomatis orang-orang banyak yang balik ngerokok lagi. Tapi balik lagi nih, rokoknya rokok apa dulu? Karena kenaikan cukai itu banyak membebani perusahaan-perusahaan rokok yang terutama sigaret kretek mesin yang kelas premium. Contohnya kayak Gudang Garam, HMSP gitu ya. Karena komponen dari cukai itu sendiri itu menjumbang 70% dari beban pokok penjualan perusahaan. Artinya akhirnya apa? Ketika beban pokoknya naik, pasti perusahaan akan naikin harga jual rokok mereka. Kalau harga jual rokoknya naik, tapi penghasilan masyarakatnya naiknya nggak setinggi itu, maka mereka akan beralih nih, masyarakat yang merokoknya beralih kemana? Ke rokok-rokok yang lebih murah atau sigaret kretek mesin yang lebih murah gitu, nggak sepremium punyanya HMSP atau GGRM. Itu kenapa kalau Sobat Cuan lihat Wismilak itu beberapa tahun ke belakang, beberapa kuartal ke belakang itu revenue-nya dan laba bersihnya itu naik signifikan. Ini karena hasil shifting dari perokok-perokok yang tadinya ngerokok sigaret kretek mesin premium ke yang lebih murah seperti mereknya Wismilak. Jadi simpelnya apa atau kesimpulannya apa Kak Olive, gimana dengan sektor rokok? Aku sih oke, tapi balik lagi rokoknya yang mana dulu. Kalau kamu kejar dividen untuk yang kayak HMSP itu nggak apa-apa, tapi kalau kamu kejar growth carilah yang kayak Wismilak. Cuma balik lagi, Wismilak itu naiknya udah cukup tinggi Sobat Cuan. Harus perhatiin juga valuasi perusahaannya gitu ya, berdasarkan history. Jadi kalau Sobat Cuan bisa pakai technical analysis, mungkin bisa dibantu pakai technical analysis, dicari support-supportnya untuk melakukan pembelian emiten rokok ini. Oke, itu jawaban dari aku. Oke, Sobat Cuan, terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai ketemu lagi.